Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dhuhuri ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ittaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhthura. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para hujjaj, para jamaah, bapak ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yaitu kepada Mukarram Ustaz dan selaku ketua Majelis Taklim Jamiatul Ummah, juga kepada Bapak Ketua RT kita yaitu Bapak Iwan Mulyawan, segenap para asatir wa asatidah yang tidak dapat disebut satu persatunya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Terkhusus kepada pembawa acara yaitu Al-Mukarram Ustaz Hendi, senantiasa beliau selalu dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani rohani, sakinah rumah tangga, mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang halal dan thayyib yang banyak, senantiasa menambah-nambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, membimbing kita minadh dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang. Untuk itu mari kita sama-sama berduduk, bersimpuh, bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita istiqamah rutinitas kita setiap malam Selasa membaca Ratibul Haddad. Kebetulan Majelis Taklim Jamiatul Ummah yang biasanya malam Senin karena berhalangan uzur suatu hal, maka diganti, dirubah waktunya malam Selasa, hingga terjadilah taklim kita gabungan antara Majelis Taklim Jamiatul Ummah dan Majelis Taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita dapat membawa diri kita di majelis ini semakin jamiah, semakin erat, semakin berkumpul di tempat yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang pada sampai saat ini, warga kita yang belum bisa juga menghadiri taklim kita, ya,
sudah hampir 1 tahun. Alhamdulillah yang masih ada ya ada. Bahkan yang ada juga tidak ada. Kita doakan berbaik sangka, mudah-mudahan esok setelah Lebaran kita dapat berkumpul, bertambah di majelis taklim. Mungkin ada suatu perubahan yang membuat warga kita, saudara-saudara kita menjadi ghirah dalam taklim ini. Nanti kita bicarakan. Kebetulan malam hari ini untuk Jamiatul Ummah terakhir menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Tapi bukan berarti berakhirnya ibadah kita. Nanti bulan suci Ramadan, terutama yang hadir, juga para mustami', para warga yang mendengar, ketika masuk bulan suci Ramadan, taklim ditiadakan, namun akan diganti, ditambah dengan tadarrus Al-Qur'anul Karim di tempat rumahnya Pak Anto. Kita doakan senantiasa Bapak Anto serta istri diberikan kekuatan iman, diberikan sehat jasmani dan rohani. Yang selama ini beliaulah yang berperan di majelis taklim ini, majelis taklim Jamiatul Ummah maupun majelis taklim Rasulullah SAW, bahkan di segenap kegiatan warga RT, baik dari sisi kegiatan pemerintahan, kegiatan program-program pemerintah, kegiatan taklim, bahkan kegiatan walimah, baik walimatul aurus, walimatul khitan, bahkan mungkin ada walimatul syafar. Tempat ini insya Allah barokah. Amin. Al-barokah ziyadatan khair. Di mana tempat itu berkah, keberkahan itu akan bertambah-tambah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan Bapak Anto serta keluarga jangan sampai Allah rubah hatinya. Dari apa? Dari semangat. Jangan sampai lemah semangatnya. Kita dorong dan kita doakan. Saya perhatikan sakitnya jalan terus, apalagi sehatnya. Pusingnya jalan terus, apalagi senangnya. Enggak punya duitnya jalan terus, apalagi lagi banyak duit. Lagi rungsing jalan terus, apalagi tenangnya. Kita doakan ya. Karena biar bagaimanapun ini termasuk adalah wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Ini adanya tempat. Pak Anto ini membawa kita apa? Ditolong sama beliau, saling tolong-menolong. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita bisa duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi datangnya bulan suci Ramadan 11 bulan yang lalu, bahkan mungkin sampai malam ini, detik ini, pernahkah kita ada yang menghitung-hitung nikmat daripada Allah dan menghitung daripada apa yang telah diberikan oleh Allah selama 11 bulan? Nikmat yang telah diberikan oleh Allah tidak dapat kita mampu menghitung. La tuhsuha. Manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah terkecuali manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Di mana ketika 11 bulan itu banyak nabungkah atau banyak ibadahkah kepada Allah? Banyak nabungkah atau banyak ibadahkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dihitung dari sisi ibadah, wa iqamus shalah wa hiya afdalul ibadah. Kata Allah, dirikanlah salat. Karena apa? Karena sesungguhnya salat itu ibadah yang paling diutamakan oleh Allah. Kita hitung dalam satu hari satu malam, sudahkah kita lengkap melaksanakan salat yang 5 waktu? Kayaknya nggak pernah ada yang menghitung. Kenapa nggak berani menghitung? Karena
acap kali kita banyak meninggalkan perintah Allah yang namanya sholat. Bahkan tidak pernah merasa rugi meninggalkan sholat. Lupa dengan kewajiban, lupa dengan laknat Allah. Ia bangga, ia senang dengan meninggalkan perintah Allah, yaitu meninggalkan sholat. Ketika ia diuji oleh Allah, barulah ia menyeru atas nama Allah. Maka lebih banyak orang yang mengucap Allah, yang mengingat Allah itu ketika ia diuji oleh Allah. Tapi ketika ia senang, tidak ada tuh Allah. Iya betul. Nggak punya duit, ya Allah, udah nggak punya duit. Listrik habis, belum bayar, ya Allah, belum bayar. Banyak mengucap Allah. Sakit, ya Allah, susah, ya Allah. Tapi ketika kita senang, kita lupa dengan Allah, lupa dengan nikmat Allah. Maka bisalah kita setarakan. Sebulan yang lalu kita yang memang sholatnya belum istiqamah, belum rutinitas dalam 5 waktunya, di dalam tawakuf ini, di dalam ta'lim tawakuf ini, kita rubah. Dalam 1 bulan kita latihan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Lalu kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang dulu gak pernah sholat sunnah, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, kita tambah bulan ini, bulan suci Ramadan, ditambah dengan sholat tarawih. Masya Allah. 11 bulan yang lalu, ibadah kita, kesalahan kita Allah beli, Allah bayar. Yang ibadah Allah bayar dengan surga, yang maksiat Allah bayar dengan Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi sesungguhnya Allah itu membeli orang-orang mukmin nih, yang mukmin, yang hadir nih orang-orang mukmin, pasti. Yang hadir ini pasti orang-orang mukmin. Kita doakan yang belum hadir supaya menjadi orang mukmin. Jangan katain, apalagi diomelin. Jangan. Kita doain. Siapa tahu nanti setelah bulan suci Ramadan, yang gak hadir, yang belum demen sama ngaji, belum demen sama jamiah, dibersihkan oleh Allah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, kata Allah, bagi orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Dengan apa? Dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin. Allah membeli diri orang mukmin, dan mereka itu dibeli oleh Allah. Dan harta mereka itu dibeli oleh Allah. Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah. Mereka dibeli dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dibayar oleh Allah dengan surga. Melangkahnya kaki kita dibayar oleh Allah dengan surga. Minum kopinya kita dibayar oleh Allah dengan surga. Ngasih uang di pleret, lil ummah, lil yatim, lil majlis, dibayar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, orang yang hadir di sini, orang yang tergolong orang yang sangat beruntung. Ya. Itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita bekali. Yang 11 bulan yang lalu banyak yang kosong ibadah kita, di bulan suci Ramadan kita tambah-tambah, kita tambah-tambah semuanya. Yang nggak pernah baca Quran, ditambah. Yang kemarin 11 bulan ngomongin orang, ditutup dengan apa? Dengan baca Quran. Yang bakhil, yang pelit, ditambah dengan sedekah. Yang tidak pernah Senin Kemis, dihantam langsung, tambal dengan bulan suci Ramadan. Maka surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran. Di bulan suci Ramadan, ketika kita yang 11 bulan lalu boro-boro ngekhatamin 30 juz, sebulan sekali juga kagak baca Quran, cuman ngaji ya Yasin. Kalaupun ngaji Quran, kadang kalau ada yang meninggal,
bulan suci Ramadan tambal kebolongan selama 11 bulan yang lalu dengan apa? Talil Quran, membaca Al-Quranul Karim yang disebut dengan tadarus Al-Quranul Karim fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang orang yang baca Quran di bulan suci Ramadan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hifdzil lisan, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak dicintai oleh Allah, yang tidak disenangi Allah. Karena Allah memberikan lisan kita ini untuk belajar berbicara yang baik-baik, yang ma'ruf. Kata Allah apa? Allah menciptakan makhluk itu dengan ilmu bayannya. Allazi khalaqal insan 'allamahul bayan. Allazi, Allah zat sang maha pencipta, khalaqal insan, yang menciptakan manusia, 'allamal insan 'allamahul bayan, serta ilmu berbicara. Maka ketika Allah sudah ciptakan ilmu berbicara, belajar bicara yang baik-baik. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik-baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik-baik, au yasmut, itu lebih baik diam. 11 bulan lalu kita banyak menggibah, mencaci, memfitnah, ngomongin saudara-saudara kita. 1 bulan suci Ramadan kita tutup dengan diam, kecuali membaca Al-Quranul Karim. Itu yang kedua, itu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada para tetangga-tetangga kita, bil khusus kepada fakir dan miskin, kaum du'afa, yatim dan lain sebagainya. Itu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Yang keempat, orang yang berpuasa yang penuh dengan iman dan takwa kepada Allah, ikhlas ridha, mengharap ridha Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa yang ikhlas berbulan suci Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, adalah orang yang selalu gemar membaca Al-Qur'an. Siapa yang ikhlas puasa di bulan suci Ramadan, orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak manfaat. Siapa yang iman, ikhlas berpuasa di bulan suci Ramadan, adalah orang yang gemar memberi makan kepada para tetangga-tetangga. Di 4 faktor manusia ini yang bakal dicintai oleh surganya Allah dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sedikit sebagai ilmu untuk menjaga diri kita di bulan suci Ramadan, agar kita di bulan suci Ramadan melaksanakannya penuh dengan iman dan ikhlas. Hingga dengan berpuasa didasari dengan iman dan ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan iman, ikhlas kepada Allah, tidak rojak kepada selain Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Maka kita coba sedikit, tidak banyak. Untuk apa? Untuk mengkaji sebuah kitab yang namanya Lubabul Hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu asyara fi fadilatis shaum. Ini bab di dalam kitab Lubabul Hadis, Tanqihul Qaul. Bab yang ke-13 menerangkan bahwa bab yang ke-13 ini fi fadilati, di dalam menerangkan, menjelaskan keutamaan tentang berpuasa.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan, siapa yang iman dan takwa kepada Allah, ia akan menyempurnakan puasanya di dalam bulan suci Ramadan, menyempurnakan puasa dengan tidak dibarengi kemaksiatan. Ikhlas karena Allah, tidak ada penyesalan. Masuknya bulan suci Ramadan, kita menjadi manusia yang bahagia, yang gembira. Niscaya kita akan terhindar daripada azab api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bahagia, siapa orang yang bangga, gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka ia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasadnya disentuh oleh api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala as-shaumu li wa ana ajzi bi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah telah berfirman fil hadis al-qudsi, di dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah berfirman kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepada kita semua, kepada umatnya dalam hadis qudsinya, as-shaumu li, puasa itu li, untukku. Kata siapa? Kata Allah berfirman melalui hadis qudsi kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bersabda di dalam hadis qudsi itu bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana, dan akulah ajzibi, yang akan membalasnya. Siapa? Orang yang berpuasa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Pak RT puasa. Yang puasa Pak RT, yang balas pahalanya Allah. Kalau sudah Allah yang membalas puasa, tidak ada lagi hitungan, tidak ada lagi ukuran. Kalau kita bersolawat, 1 kali solawat dibalas dengan 10 kali solawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan 10 kasih sayang. Tapi ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Allah bahwa puasa itu adalah aku yang memerintah dan puasa itu adalah untukku, maka akulah yang akan membalas pahala daripada orang-orang hambaku umat Muhammad yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tapi dengan catatan puasanya yang mampu menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan. Kan ada tuh kalau bulan puasa, bulan suci Ramadan, kalau pertama masjid, musola penuh, betul. 3 hari penuh. Pokoknya udah 7 hari mulai turun. Ya, sendal jepit mulai hilang, nggak ada. Sendal jepit udah nggak ada. Iya. Barisan semakin rapat, ya, maksudnya rapat ke depan gitu. Makin nggak ada. Memang sudah kebiasaan bahwa di situlah manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kalau saja kita sadar kalau kita ini penuh dengan keterbatasan, maka bekali kita dalam 11 bulan itu apa? Untuk ibadah. Jadi di bulan suci Ramadan ketika kita sudah lelah, sudah tidak mampu lagi melaksanakan tarawih, kita sudah punya sholat-sholat sunnah di selama bulan suci Ramadan, selama 11 bulan yang lalu. Tuh, ini udah 11 bulan yang lalu nggak pernah sholat sunnah. Pas bulan suci Ramadan cuma 3 hari doang. Selebihnya kita mencari nafkah untuk persiapan
Idul Fitri, pulang kampung. Ini karena sekarang warga Indonesia baik dari Jawa, dari Pulau, dari Lampung, dari Sulawesi, dari mana aja dendam. Kenapa? 2 tahun kita nggak balik kampung. Nah sekarang aman, sebulan lagi kayaknya Jakarta sepi. Kenapa? Karena dendam, udah kangen sama kampung, terhalang oleh apa? Virus corona. Ya, kalau Omikron anggaplah udah dianggap angin lalu sekarang. Ya, kita bersama-sama doakan siapapun, mau agama apapun kita doakan biar selamat. Pada kangen sama kampungnya, biar berbalik ke kampung. Yang punya dosa sama orang tua ketemu sama orang tua, sama mertua ketemu sama mertua, ya. Biar semua pada saling memaafkan. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Lebaran ini kita bisa pulang kampung. Senang. Bekal udah dipersiapkan, tapi belum tentu bekal akhirat kita persiapkan. Jadi kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh iman dan takwa, penuh iman, ikhlas, ridha karena Allah bakal balas. Balasannya tiada duga, tiada terhingga. Enggak bisa kita mengukur orang yang dibalas puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes pokoknya balasannya masuk surga. Tapi barang siapa yang nggak mampu puasa ya nggak apa-apa. Kan kalau puasa itu kalau mampu, haji kalau mampu, puasa kalau mampu. Kalau nggak mampu boleh buka. Di saat setelah kita buka kita nggak mampu, udah mampu kita bayar lagi. Ayyam ma'dudat, puasa itu dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi barang siapa yang dalam keadaan sakit atau sedang dalam bepergian jauh, yang jauhnya ratusan kilometer, walaupun naik mobil enggak puas karena haus, diperbolehkan oleh Allah. Ada rukhsah, ada sebuah keringanan dari Allah untuk berbuka puasa, tapi kata Allah ganti dengan hari-hari yang lain tuh. Jangan sampai nanti kita batal puasa karena nggak kuat puasa karena haus dan sakit, kemudian kita nggak ganti, tetap berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftarih. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, nih orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ada 2 buah atau ada 2 kebahagiaan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ada 2 kebahagiaan. Yafrahu bihima farhatun 'inda ifthari. Yang pertama, Allah kasih kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu ketika ia menyikapi menghadapi datangnya waktu maghrib. Kita kalau sudah mulai asar, udah mulai sholat asar itu semakin kuat kita. Puasa kita semakin gagah kita, semakin teguh keimanan kita. Tapi kalau dari jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 penuh dengan apa? Dengan keputusasaan. Walaupun nggak ngomong haus banget, ya, walaupun nggak ngomong lapar banget. Ada juga kalau yang memang imannya diputus oleh Allah saat itu, dia makan, dia buka tuh. Tapi gak apa-apa kalau memang gak kuat, kalau kira-kira kalau gak makan, gak minum dia mati, ya silahkan buka. Tapi kalau kira-kira masih kuat, haus doang, jangan batalin puasa. Lapar doang, bentar lagi juga dohor, masanya gak kuat, habis dohor kita tidur, bangun dah asar.
Ini kebanyakan tidur dari jam 10 nggak sholat dohor sampai sholat asar. Pas bangun lewat asar buka HP, ada iklan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ngombe balik, minum dia buka, disangkanya apa? Disangkanya datang waktu maghrib, padahal masih waktu asar. Kenapa? Karena dia banyak tidur, pas buka HP ada iklan adzan. Pak RT tuh Gono. Mas Gono. Iya. Maka jangan banyak tidur. Apakah batal kalau kita tidur dalam puasa? Tidak. Cuma makruh kalau kebanyakan tidur. Jangan banyak tidur. Ntar lagi tidur mimpi lagi. Mimpinya apa? Main gaple. Kebanyakan tidur, mimpi main jepitan. Mending kalau mimpi main jepitan. Kalau mimpinya kalau sama bini gimana? Batal. Mandi junub urusanya. Mandi junub. Kata Rasulullah dalam sabdanya, ada dua bagian Allah memberi kebahagiaan. Diterangkan oleh Rasulullah, ada dua kebahagiaan bagi umatku yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu ketika menyikapi datangnya berbuka puasa. Setelah kita waktu kira-kira 15 menit lagi sudah disiapkan makanan, hidangan sudah di hadapan kita. Perjuangan selama dari subuh sampai menjelang sore itu, ketika kita melihat es, melihat kolak, melihat gorengan, kurma dan lain sebagainya. Perjuangan yang lelah itu sekejap musnah, hilang yang ada di diri kita. Wanahan nafsa 'anil hawa, hingga kita mampu merealisasikan hawa nafsu kita. Ketika ngelihat es, capek kita, lelah kita, haus kita, lapar kita. Sekejap, 1 detik kita melihat es, langsung hilang rasa lelah kita, hilang rasa capek kita, hilang rasa haus kita, hilang rasa lapar kita. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dalam diri manusia yang berpuasa itu merasakan dirinya menjadi manusia yang fitrah, menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang sempurna. Dari apa? Dari ibadah di bulan suci Ramadan. Coba gitu. Kita bangga, bener nggak? Ketika kita melihat es, rasanya puasa kita tuh plong gitu, hilang semua lapar, haus dan dahaga. Bahkan kita merasa orang yang paling bersih. Kenapa? Karena kita sudah melewati lelahnya, melewati capeknya, haus, lapar dan dahaganya. Yang kedua, Allah berikan kebahagiaan. Yang pertama tadi, Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa ketika datangnya berbuka puasa. Wa farhatu 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua, Allah akan berikan kebahagiaan, kebungahan, kebanggaan. Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bertemunya di mana? Bertemunya yaumul qiyamah. Bertemunya pada hari ketika dunia ini sudah hancur semua, kiamat datang, lalu dihisab, dihidupkan kembali kita. Yang iman, yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diberikan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah seperti apa kita bertemu dengan Allah, wallahu a'lam. Tapi jangan berpandangan kalau kita bertemu dengan Allah itu seperti kita bertemu dengan kita, bukan. Ya, itu kita nggak bisa kita bayangkan. Bagaimana kita bertemu dengan Allah? Hanya amal iman kita, takwa kita yang akan menjawab semuanya itu. Ya, jadi yang pertama, puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya, hadiahnya,
pahalanya surganya Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa akan diberikan kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Ia merasa menjadi orang yang fitrah, orang yang bersih, orang yang merdeka daripada perjuangan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena menahan lapar dan dahaganya. Yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam la khulufu fa min shaimin atyabu indallahi min rihil miski. Jadi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah akan harum, wanginya seperti minyak misik. Misik itu ya minyak kasturi, namanya minyak kasturi. Bisa kita bayangkan mulutnya orang yang berpuasa ketika ia menjelang sahur, lalu ia santap sahur. Setelah santap sahur, ia lalu gosok gigi, lalu kemudian tadarus, kemudian dia zikir, lalu ia tidur. Coba bangun tidur, rasanya kayak apa mulut kita? Asam. Lambung kita jam 9 mulai turun, mulai kosong perut isi kita. Jam 12 mulai mengosong perut kita hingga yang masuk udara. Udara itu menjadi apa? Menjadi penyebab mulut kita menjadi bau. Maka kata Allah, orang yang berpuasa itu mulutnya bau, hakikatnya adalah menjadi wangi seperti minyak misik, minyak kasturi. Tuh. Kalau kita berpuasa, mulut kita bau. Coba kalau asar aja tuh, asar kita ngobrol begini nih, nggak usah kita ngomong begini, kita ngomong begini aja angin lewat, kendus itu baunya, bau. Aslinya bau tuh mulut kita, tapi di akhirat mulut kita bakal lebih wangi daripada misik, yaitu minyak kasturi. Maka gemar-gemarlah kita berpuasa. Yang 11 bulan lalu kita nggak pernah puasa sunnah. Mungkin tahun kemarin ada yang punya utang belum juga kebayar. Ayo bulan puasa ini kita puasa, sekalian kita foto puasanya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan puasa kita yang kehilangan di tahun yang lalu. Tahun ini kita tambah dengan puasa, sempurnakan puasa dengan apa? Dengan lebih banyak ibadah kepada Allah, banyak baca Quran, jangan membicarakan orang lain, banyak memberi kepada saudara-saudara kita, dan berpuasalah, tahan hawa nafsu kita dari membicarakan orang lain, dari syahwat kita, dari banyaknya kita mengumpat orang, dari banyaknya kita memfitnah dan menggibah saudara-saudara kita. Dengan sempurnanya puasa kita, maka pahala yang Allah akan berikan, yang pertama Allah akan beri kebahagiaan ketika berbuka puasa. Allah akan beri kebahagiaan bertemu dengan Allah Rabb. Yang kemudian yang ketiga, Allah akan berikan mulut kita yang bau akan menjadi harum karena sebab kita menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan. Di akhir kalimat, saya selaku pembina baik di Majelis Taklim Jamiatul Ummah maupun di Majelis Taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya selaku manusia biasa, tidak lepas, tidak luput, tidak lepas daripada perbuatan baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, baik secara ucapan, baik secara perbuatan. Yang mungkin di antara para jemaah Bapak Ibu yang menyaksikan dan tahu itu, saya memasuki bulan suci Ramadan ini, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Dengan saling maaf-memaafkan, maka insya Allah itu adalah pintu gerbang sebagai penyempurnaan puasa kita di bulan suci Ramadan. Begitu juga apabila ada di antara para jemaah, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, yang tidak suka dengan saya, membicarakan saya, menghibah saya dan lain sebagainya,
Selaku manusia biasa, saya sudah memaafkan baik zahir maupun batin. Intinya saya sekeluarga mohon dimaafkan lahir dan batin. Apabila ada kata khilaf salah ilmu yang sedikit pada malam hari ini, senantiasa kita mohon kepada Allah agar menjadi ilmu yang manfaat. A'udzu billahi min ilmi la yanfa'. Wallahu a'lam bishawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian